hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau ibadah, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Sebentar kami mau beribadah, urapi ibadah kami, Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dari awal katakan, Yesus jalan kebenaran.
kita harus memuji Tuhan lebih lagi, amin. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Katakan dari awal, dia lahir untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Katakan dari awal lagi. Lahir untuk kami, dia mati, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti apa? Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Kita mau doa syafaat.
Tuhan Yesus, kami berdoa mengangkat tangan buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini angka kematian COVID-19 mulai menurun dan angka kesembuhan mulai meningkat. Semuanya karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami terus berharap, kami terus berdoa supaya pemulihan benar-benar terjadi dan kami bebas dari segala COVID-19, dan bangsa kami Engkau berkati, bangsa kami Engkau pulihkan dari resesi ekonomi. Kami juga berdoa, kami memberkati buat kota di mana kami tinggal. Engkau juga memberkati Pekanbaru, lawat Pekanbaru, berkati aparat pemerintahan, juga berkati seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru. Kami juga berdoa, kami memberkati buat presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati dengan umur yang panjang. Tuhan juga memberkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan firman daripada Tuhan. Kami juga berdoa, kami memberkati buat pemimpin rohani kami, buat Opa Niko juga beserta wakilnya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, umur yang panjang, juga hikmat daripada Tuhan menyertai Opa Niko, sehingga apa yang menjadi isi hatinya Tuhan boleh sampai kepada seluruh gereja-gereja yang ada di bawah pimpinan Opa Niko. Kami juga berdoa, kami memberkati buat Opa Gede beserta wakilnya. Berkati dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, juga berkati gereja kami GBI Rayon 12 Menuai. Terlebih juga kami berdoa buat papa mama, buat opa oma, biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, berkati usaha pekerjaan daripada papa dan mama. Terlebih untuk adik-adik semua, terima kasih Tuhan kalau pemerintah sudah mengeluarkan keputusan untuk anak-anak boleh belajar secara tatap muka. Biarlah Tuhan, anak-anak boleh belajar secara tatap muka, mereka boleh sehat dan terus menjaga kesehatan mereka. Terima kasih semua karena anugerah-Mu. Kami juga memberkati buat adik-adik semua dalam keadaan baik, semua dalam kondisi sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik yang disayang Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Jubah Putih. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17. Nih, coba adik-adik perhatikan gambar itu. Apakah itu? Ada yang tahu? Coba kakak kasih clue atau petunjuknya ya. Sesuatu yang kecil tapi sangat berguna untuk semua manusia. Benda itu kalau dimasak jadi nasi yang kita makan pada waktu kita lapar. Apa hayo? Pasti tahu ya, itu adalah beras. Waduh, kakak jadi lapar dong. Apakah adik-adik pernah merasa lapar? Pasti ya. Tapi pernahkah adik-adik kelaparan dan tidak ada makanan? Seperti orang ini misalnya. Aduh, lapar sekali. Demikian jeritan orang sedih ini. Kasihan sekali orang ini ya adik-adik. Sepertinya ia sedang lapar dan tidak ada makanan. Kalau itu adalah cuma gambar saja. Kakak pernah loh lihat di televisi, pada waktu itu kakak lihat di daerah benua Afrika sana. Mereka kelaparan,
anak-anak menderita kurang gizi karena tidak ada makanan. Kasihan sekali mereka. Melihat itu, harusnya kita bersyukur kalau kita masih bisa makan dengan cukup dan sehat. Tapi itulah keadaan dunia ini adik-adik. Ada yang kelaparan dan ada juga yang kehausan. Haus. Air. Saya butuh air, haus sekali. Aduh, kasihan sekali orang ini ya adik-adik. Ia sangat kehausan. Dan lihat, oh, ada kekeringan di banyak tempat di bumi ini. Ya, begitulah dunia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tanah jadi kena hukum. Tertulis di Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini adalah firman Tuhan kepada Adam waktu manusia jatuh dalam dosa. Sampai suatu ketika adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Pada suatu hari, ia mendapat penglihatan dari Tuhan tentang masa depan. Kemudian daripada itu, aku Yohanes melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Pertanyaannya, siapakah yang memakai jubah putih itu ya? Mari kita lihat ayat selanjutnya yang akan menjelaskan siapakah mereka itu. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada Yohanes, "Apakah kamu tahu siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Yohanes menjawab, "Tuan, saya tidak tahu. Tolong beritahu saya." Yohanes pun tidak tahu siapa mereka. Kemudian salah satu dari tua-tua itu menjawab, "Mereka yang berjubah putih itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar atau penganiayaan yang sangat berat itu." Maksudnya kesusahan besar atau penganiayaan yang sangat besar itu apa ya, Kak? Masa kesusahan besar adalah masa yang akan terjadi di bumi setelah kedatangan Kristus di angkasa dan pengangkatan gereja atau rapture. Antikristus akan memerintah dengan kejam, serta kejahatan semakin meningkat. Dikatakan di Matius 24 ayat 21, "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi." Dikatakan di Matius 24 ayat 21, "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Wah, ngeri ya. Dikatakan orang-orang yang berjubah putih itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka tetap setia mengikut Tuhan. Mereka sudah membasuh jubah mereka dengan darah anak domba dan sekarang jubah itu bersih dan putih. Jadi mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Mereka beribadat kepada Allah siang dan malam di bait-Nya, dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan melindunginya. Mereka tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Matahari tidak akan menyakitinya, panas terik tidak akan membakarnya lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu hari kelak, adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mengampuni dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Suatu hari kelak, kita juga akan seperti mereka. Kita akan dibawa Tuhan Yesus ke surga. Untuk anak-anak yang setia, sekalipun sekarang dalam keadaan yang susah, Tuhan telah berjanji bahwa kita pasti ke surga dan di sana kelak kita tidak akan menderita lapar dan dahaga atau haus. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tidak akan ada lagi air mata di sana. Maksudnya tidak ada lagi air mata itu bagaimana, Kak? Tidak ada lagi air mata di sini menunjuk kepada penghilangan setiap ingatan yang bisa menyebabkan penderitaan, penyesalan atau kesedihan. Di surga tidak lagi tertinggal sesuatu yang menyangkut kerugian, kehilangan, penderitaan, atau duka cita. Wow, luar biasa ya. Maukah adik-adik ke surga? Pasti mau. Tapi bukan sekarang ya. Tunggu waktunya Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam Amsal pasal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Adik-adik, hari ini kita belajar untuk tetap setia. Setia dalam mengikut Tuhan Yesus, sekalipun mungkin sekelilingmu mengejekmu, membencimu, karena mereka tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan waktu kita susah pun, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya hari ini adalah, maukah adik-adik setia sama Tuhan Yesus? Doa kita semua, kita tidak mengalami kesusahan besar seperti orang-orang yang berjubah putih tadi. Tetapi kita akan mengalami pengangkatan gereja atau rapture, bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Kuncinya adalah setia. Setia berdoa, beribadah, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Tidak mengganti Tuhan Yesus dengan Tuhan yang lain. Tidak mengganti Tuhan Yesus dengan sesuatu atau benda yang berharga menurut dunia. Tetapi tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Adik-adik, mari kita berdoa, tutup mata supaya kita konsentrasi atau bersungguh-sungguh. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari berdoa, minta ampun kalau kita masih suka lalai berdoa, beribadah, dan membaca firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa supaya mama, papa, dan seluruh keluarga kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari berdoa supaya keselamatan buat keluarga kita. Mari berdoa sungguh-sungguh. Mari Roh Kudus mampukan kami semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu untuk kami setiap harinya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, kami masih lalai terhadap berdoa, membaca firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami masih menduakan-Mu Tuhan di setiap kegiatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan, kami belum bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berjanji Tuhan, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berjanji Tuhan untuk sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya mama papa kami dan keluarga kami Tuhan senantiasa setia terhadap Engkau Tuhan, sampai pada nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau setia dari mulai saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saksinya